Kelompok Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Xian ini. Mereka mengikuti matanya dan melihat ke arah tempat dia menatap. Namun, yang bisa mereka lihat hanyalah hutan tak berujung. Tidak ada sedikit pun tanda yang tidak biasa di tempat itu. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Tidak mungkin bagi Xian untuk tiba-tiba memiliki perasaan seperti itu. Yang terakhir adalah naga void kuno. Lupakan tentang dia, kemungkinan besar bahkan Yao Lao tidak benar-benar memahami keberadaan misterius semacam itu. Adapun pemanggilan misterius semacam itu yang disebutkan oleh Xian, itu mungkin hanya sesuatu yang dia sendiri bisa rasakan. Apa yang harus kita lakukan? Suara raungan Magical Beast di dalam hutan kuno ini semakin dekat satu sama lain. Tampaknya cukup banyak ahli telah tertarik ke tempat ini. Dokter peri kecil memandang Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia melirik Xian, yang matanya tetap terkunci di bagian dalam hutan. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangguk dengan keras dan berbicara dengan suara yang dalam, ayo pergi dan lihat. Karena kita telah memasuki Gunung Harta Karun, secara alami kita harus menyaksikan harta karun sejati. Para pencari harta karun lainnya tidak memiliki pencegahan sekuat naga. Tidak mudah bagi mereka untuk berhasil masuk. Kami masih memiliki cukup waktu. Senyuman muncul di wajah kecil Xian, yang terus menatap, setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke bagian dalam hutan. Kelompok Xiao Yan buru-buru mengikuti saat melihat ini. Aura Magical Beast di hutan di belakang danau tidak diragukan lagi lebih ganas daripada yang di luar. Bahkan ada beberapa aura yang menyebabkan kelompok Xiao Yan mengungkapkan ekspresi serius. Beruntung ada kekuatan naga Xian sebagai pencegahan. Meskipun aura itu juga merasakan kelompok Xiao Yan, jelas bahwa mereka secara bertahap mundur setelah ragu-ragu. Dalam ingatan mereka, pemilik naga jenis ini mungkin adalah keberadaan yang sangat merepotkan. Yang terbaik adalah menghindari memprovokasi mereka jika mereka bisa. Tentu saja, binatang buas yang tetap berada di dalam hutan kuno ini untuk waktu yang tidak diketahui, gagal merasakan bahwa pemilik naga ini mungkin hanyalah seorang anak naga void kuno. Namun demikian, kelompok Xiao Yan beruntung tidak menemui banyak halangan di dalam wilayah hutan yang dalam di mana bahaya mengintai di sekitarnya. Oleh karena itu, setelah melewati itu selama hampir 10 menit, kecepatan kelompok mereka perlahan berkurang. Aura sekitarnya telah benar-benar menghilang. Dokter peri kecil tiba-tiba merasakan sesuatu ketika mereka melangkah ke wilayah tertentu dan dia berkomentar dengan lembut. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit setelah mendengar ini. Setelah merasakan tempat itu sebentar, dia benar-benar menemukan bahwa aura mengerikan yang dia rasakan sebelumnya sebenarnya telah benar-benar lenyap. Apa yang terjadi? Tian Huo Zunze juga mengerutkan kening. Ekspresi hati-hati juga muncul di wajahnya. Jika ada yang ceroboh di tempat ini, kemungkinan besar dia hanya bisa bertahan selamanya di tempat ini sebagai pupuk obat. Tidak perlu khawatir. Tempat ini sudah menjadi pusat dari hutan kuno. Xian dengan lembut berkata. Matanya terfokus pada tempat yang tidak jauh di depan. Tempat itu adalah tanah datar. Tidak ada yang aneh di rerumputan hijau yang subur itu. Ini menyebabkan kelompok Xiao Yan sedikit bertanya-tanya. Apakah ini tempat yang memanggil Xian? Xian melayang turun dari dahan pohon dan dia perlahan mengambil lebih dari selusin langkah di tanah. Setelah itu, wajah kecilnya menjadi serius saat dia mengulurkan tangan kecilnya. Tepat ketika tangan kecilnya bersentuhan dengan ruang kosong setengah kaki dari tanah, cahaya keemasan tiba-tiba muncul entah dari mana. Kelompok Xiao Yan melihat cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul. Beberapa kejutan melintas di mata mereka. Cahaya keemasan ini berubah menjadi bentuk mangkuk terbalik. Bagian bawah dan atasnya berbentuk bulat. Ukurannya berdiameter ratusan kaki. Meskipun cahaya keemasan menyilaukan, itu ditutupi oleh banyak pohon yang bertumpuk padat. Kecuali jika seseorang berada di dekatnya, jika tidak, mustahil untuk menemukannya. Apa ini? Kelompok Xiao Yan juga muncul dan muncul di samping Xian.
Mereka melihat ke penghalang cahaya keemasan di depan dan ekspresi serius menutupi mata mereka. Mereka bisa merasakan semacam tekanan dari penghalang cahaya keemasan misterius ini. Tekanan semacam ini memungkinkan mereka untuk memahami bahwa bahkan jika mereka semua bergandengan tangan, kemungkinan mereka tidak akan dapat memecahkan penghalang cahaya keemasan yang aneh ini. Ini adalah penghalang spiritual binatang. Hanya Magical Beast dengan kekuatan yang sangat besar ketika masih hidup yang bisa membentuk penghalang roh binatang dan hanya bisa melakukannya ketika akan mati. Tangan kecil Xian dengan lembut mengusap penghalang cahaya. Semacam kesedihan muncul di wajahnya. Xiao Yan diam. Karena benda ini memanggil Xian, itu berarti pemilik penghalang spiritual binatang ini sangat mungkin dari suku naga Void kuno. Ada yang salah, Xian menyentuh penghalang cahaya. Wajah kecilnya berubah tiba-tiba saat dia berkata, penghalang spiritual binatang buas ini tidak hanya memiliki aroma naga Void kuno tapi sepertinya ada sedikit aroma Phoenix Iblis Surga. Namun, aroma semacam ini jauh lebih murni daripada suku Phoenix Iblis Surga saat ini. Kelompok Xiao Yan saling memandang setelah mendengar ini. Mungkinkah seseorang dari suku Phoenix Iblis Surga kuno juga telah mati di tempat ini? Apakah kamu tidak tahu jika kamu membuka dan melihatnya? Xiong San di sampingnya menggosok kepalanya dan berkata. Xian mengangguk sedikit. Sejak dia datang ke sini, dia harus masuk dan melihatnya. Segera, dia menggigit jarinya yang halus. Setetes darah kuning keemasan muncul. Dia meletakkan jarinya dengan lembut ke penghalang spiritual binatang sebelum menggambar tanda darah kuning keemasan. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang sama yang dapat membuka penghalang spiritual binatang semacam ini. Mengikuti gambar tanda darah kuning keemasan, titik di mana tanda itu berfluktuasi dengan cepat. Segera, penghalang cahaya emas beriak dan garis retakan cahaya keemasan perlahan robek dan terbentuk. Ayo pergi. Xian melambaikan tangannya saat melihat ini. Dia mengambil langkah masuk setelah ragu-ragu sejenak, kelompok Xiao Yan di belakangnya juga mengikuti. Setelah orang terakhir memasuki penghalang spiritual binatang, cahaya keemasan itu berfluktuasi sekali lagi dan garis retakan dengan cepat menghilang. Kelompok Xiao Yan merasa terpesona saat mereka melangkah ke penghalang spiritual binatang itu. Hutan hijau subur menghilang hampir seketika. Sebuah dataran terpencil menggantikannya. Ukuran dataran ini cukup besar. Itu ditutupi dengan pasir merah cerah yang tampak seolah-olah telah diwarnai dengan darah segar. Terkadang ada warna debu batu putih pucat di tengah kemerahan cerah. Ketika mereka melihat jauh, semua orang menemukan bahwa ada altar batu kuno berukuran 1000 kaki yang terletak di tengah dataran. Tekanan samar-samar meresap dari altar, menyebabkan douki di dalam tubuh kelompok Xiao Yan menjadi lamban. Benar-benar tekanan yang menakutkan. Kelompok Xiao Yan bertukar pandangan satu sama lain. Mereka bisa melihat keterkejutan dari mata pihak lain. Tekanan saja bisa membuat mereka berada dalam kondisi seperti itu. Seberapa menakutkan pemilik tekanan itu? Mata Xian langsung terkunci ke altar batu besar itu saat dia memasuki tempat ini. Dia merenung sejenak sebelum jari kakinya menekan dengan lembut ke tanah. Setelah itu, dia terbang menuju altar. Dari sikapnya, sepertinya dia tidak terpengaruh oleh tekanan semacam ini. Kelompok Xiao Yan buru-buru mengikuti saat mereka melihat aksi Xian ini. Sesaat kemudian, mereka akhirnya mendarat di atas altar batu besar. Perasaan kuno menerkam ke arah mereka setelah kontak dekat dengan altar batu yang sangat besar ini. Ini menyebabkan kelompok Xiao Yan mengatur ulang emosi mereka. Kelompok Xiao Yan berdiri di tengah altar. Melihat ke atas dari tempat ini, mereka bisa melihat tangga batu hijau yang membentang sampai ke ujung. Mata Xian terkejut saat melihat ujung tangga batu. Perasaan memanggil itu sepertinya semakin kuat. Xian dengan lembut menghirup udara. Wajah kecilnya juga menjadi sangat serius. Kakinya menginjak tanah dan dia berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menaiki tangga batu dengan cara seperti kilat sebelum muncul di ujung altar. Kelompok Xiao Yan mengikuti dari belakang.
Ketika mereka tiba di depan altar, mereka akhirnya melihat wajah tercengang Zian yang luar biasa. Matanya melihat ke atas, hanya untuk melihat ada platform batu ungu keemasan di tengah altar. Alur berukuran setengah kaki terlihat di atas tangga batu. Pada saat ini, bibit pohon kecil mulai tumbuh dari dalam platform batu. Ketiga bibit itu hanya setebal ibu jari tetapi berkelok-kelok seperti naga yang sangat besar. Bagian atas pohon kecil ini digantungkan sebatang buah. Buah ini seukuran telapak tangan. Warnanya emas dan ungu. Jika seseorang mengamatinya dengan hati-hati, orang dapat menemukan bahwa setengah emas itu berputar dan berputar, muncul seperti versi menyusut dari naga void kuno. Setengah ungu lainnya menari dengan sayap terbentang, burung phoenix. Tepat sekali. Itu memang phoenix iblis surga. Meskipun ini sedikit berbeda dari gambar yang dilihat Xiao Yan tetapi bentuk keseluruhannya masih bisa dikenali oleh Xiao Yan. Buah yang dibentuk oleh naga void kuno dan phoenix surga kuno. Kelompok Xiao Yan saling melirik setelah melihat buah yang sangat misterius ini. Semuanya bingung. Bahkan dengan kemampuan Xiao Yan untuk mengenali pengobatan, dia belum pernah mendengar bahwa sebenarnya ada harta karun yang unik di dunia ini. Sepertinya tekanan dipancarkan dari dalam buah. Dokter peri kecil berkomentar lirih. Suaranya juga mengandung rasa tidak percaya. Hati Xiao Yan juga bergetar saat mendengar ini. Baru kemudian dia menemukan bahwa tekanan yang meresap ke tempat ini memang dipancarkan dari dalam buah naga phoenix ini, yang memiliki penampilan luar yang sangat aneh. Ini adalah asal buah naga phoenix, hanya ada di dalam beberapa buku kuno suku naga kuno. Phoenix itu juga bukan phoenix iblis surga. Sebaliknya, itu adalah leluhur mereka. Phoenix surga kuno. Jenis buah ini membutuhkan penyerapan tenaga hidup dari naga void kuno dan phoenix surga kuno untuk mendapatkan 10% peluang untuk dilahirkan. Bahkan dalam catatan naga void kuno, buah asal naga phoenix ini hanya muncul 5 kali saja. Ini yang ke-6 kalinya. Mata Zian terkejut saat dia melihat buah asal naga phoenix yang benar-benar hanya ada dalam legenda. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menoleh. Dia berdiri di atas altar dan melihat ke dataran luas dari atas. Baru setelah itu dia menemukan bahwa warna putih pucat di tengah lumpur merah cerah secara samar-samar menggambarkan kerangka naga yang sangat besar dan kerangka phoenix surga. Naga void kuno dan phoenix surga kuno benar-benar mati bersama di tempat ini. Kerangka besar itu terhubung dengan kepala salah satu yang menyentuh ekor yang lain, secara kebetulan membentuk lingkaran melingkar yang mengelilingi dataran ini. Altar batu yang sangat besar ini secara kebetulan berada di tengah lingkaran ini. Sementara mata Zian mengamati tulang di bawah dengan kaget, kelompok Xiao Yan juga memperhatikan hal ini. Segera, mereka menghirup udara dingin yang dalam. Suara mereka mulai dipancarkan satu demi satu. Naga void kuno. Phoenix surga kuno. Binatang ajaib terkuat yang pada dasarnya hanya ada di legenda ini benar-benar muncul di tempat semacam ini. Meskipun mereka hanya seperangkat tulang, itu sudah cukup untuk membuat hati seseorang bergetar. Tidak heran buah asal naga phoenix lahir. Sebuah naga void kuno dan phoenix surga kuno benar-benar telah mati di sini. Gumam Xiao Yan. Naga void kuno dan phoenix surga kuno adalah semua eksistensi tertinggi di dunia Magical Beast. Namun, keduanya sama sekali tidak ada bandingannya. Mereka akan bertarung dimanapun mereka bertemu. Saya pikir mereka berdua akhirnya mati di tempat ini karena cedera setelah mengalami pertempuran besar. Zian membuka mulutnya dan berkata. Namun, kekuatan kehidupan dari phoenix surgawi kuno jelas lebih rendah dari naga void kuno. Jika tidak, aura phoenix surga kuno harus menjadi yang dominan di penghalang spiritual binatang ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia melihat ke arah Zian dan bertanya, apa yang kamu rencanakan sekarang? Yang disebut buah asal naga phoenix ini jelas merupakan hal yang sangat penting. Itu adalah sesuatu yang Xiao Yan belum pernah dengar meskipun memiliki pengalaman. Karenanya, dia juga tidak menyadari apa yang harus dilakukan sekarang. Aku pasti harus membawa buah asal naga phoenix ini pergi.
Jika tidak, jika Phoenix Iblis Surga mendapatkannya, mereka akan dapat berevolusi menjadi binatang pamungkas sejati yang memiliki garis keturunan naga dan burung Phoenix. Pada saat itu, suku naga Void kuno akan terancam. Wajah kecil Xian sangat serius saat dia berbicara. Ekspresi Xiao Yan juga menjadi serius saat mendengar ini. Dia jelas berhubungan buruk dengan suku Phoenix Iblis Surga. Semakin kuat kekuatan yang terakhir, semakin tidak menguntungkan baginya. Cepat ambillah. Xian mengangguk. Dia dengan cepat berbalik dan akan bertindak ketika ekspresi wajahnya berubah. Dia merasakan riak yang kuat tiba-tiba terbentuk di ruang ini. Segera setelah itu, banyak aura memasukinya pada saat bersamaan. Perubahan tak terduga ini secara alami juga dirasakan oleh kelompok Xiao Yan. Dengan segera, mata mereka mengikuti sumber fluktuasi dan melirik. Hati mereka tenggelam. Sebuah garis retak robek di penghalang spiritual binatang itu. Segera, sekelompok orang menyerang dengan ganas. Jika seseorang dengan hati-hati melihat mereka, mereka secara mengejutkan adalah anggota suku Phoenix Iblis Surga. Feng Qing'er dan yang lainnya, yang menerobos ke tempat ini, menyapu mata mereka yang agak bingung ke sekeliling mereka. Setelah itu, mata mereka berhenti di altar di tengah dataran. Karena mereka saat ini sedang tinggi di udara, mereka dapat segera melihat buah aneh yang mempesona di altar. Ekspresi mereka segera menjadi membosankan. Buah asal naga Phoenix? Kebodohan itu berlangsung sesaat sebelum jeritan yang dipenuhi dengan sangat shock tiba-tiba bergema di tempat itu. Ekspresi pria berambut putih di samping Feng Qing'er tiba-tiba berubah setelah mendengar teriakan ini. Matanya terkejut saat dia melihat ke atas altar. Ekspresi panas yang sangat liar dan keras melonjak ke matanya. Setelah mendengar teriakan Feng Qing'er, wajah kecil Xian menjadi dingin saat dia menarik tangannya. Mencoba untuk menghilangkan buah asal naga Phoenix membutuhkan prosedur yang rumit. Jika mereka tidak mengusir tamu yang tidak diinginkan ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa dengan tenang mengeluarkan buahnya. Xiao Yan juga menghembuskan napas dengan lembut. Matanya menatap kelompok yang menerobos masuk dan dengan lembut berkata, bersiaplah untuk bertarung. Hati Xiao Yan sangat menyadari bahwa karena kelompok Feng Qing'er juga telah mengenali buah asal naga Phoenix, mereka pasti tidak akan mudah menyerah. Pertempuran berdarah tak terhindarkan. Semua orang juga perlahan mengangguk saat mendengar ini. Xiong San menggosok kepalan tangannya yang besar, membuka mulutnya dan tertawa dengan ganas, itu juga. Mungkin karena garis keturunan di tubuh saya tetapi saya yang dulu juga melihat teman-teman burung ini sebagai sangat tidak menyenangkan. Xiao Yan, segera bawa orang-orangmu dan tinggalkan altar. Jika tidak, kalian semua akan dimakamkan di sini hari ini. Mata Feng Qing'er dingin dan tajam saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Yan meliriknya sebelum benar-benar mengabaikannya. Matanya menyapu kelompok pihak lain dan tanpa sadar sedikit mengernyit. Kelompok mereka ini tidak hanya memiliki Lei Zunze dari Pavilion Petir Angin tetapi ada juga pemimpin suku dari suku Harimau Bumi Besar dan suku Serigala Bulan Perak yang telah ditemui Xiao Yan di puncak gunung saat itu. Kedua orang ini juga dua bintang asli Douzun. Selain itu, selain dua orang ini, ada juga pria berambut putih dan sesepuh berjubah hitam. Xiao Yan sudah bertemu yang pertama dan baru saja menemukan yang terakhir. Namun, kekuatan sesepuh ini jelas cukup kuat. Aura tersembunyi itu sepertinya tidak lebih lemah dari siapapun. Dengan cara ini, hanya kelompok mereka ini yang memiliki 5 ahli kelas Douzun. Barisan ini bisa dianggap menakutkan. 5 Douzuns. Xiao Yan mengusap jarinya dengan lembut. Dia menghitung sedikit sebelum menghela nafas lega. Barisan ini memang cukup kuat tetapi jika pihaknya menambahkan boneka setan langit dan 10 boneka yang baru saja dia peroleh, mereka akan dapat memblokir 6 Douzuns. Meskipun pihak lain masih memiliki cukup banyak ahli di puncak kelas Douzong, mereka tidak dianggap kelas berat. Gadis kecil, nadamu sangat arogan. Jika kamu ingin merebut sesuatu, pertama-tama kamu harus melewati aku yang dulu ini. Xiong San tertawa ganas.
Dia meraung ke arah langit dan tubuhnya membengkak dengan cepat. Dalam sekejap, dia telah menjadi pria besar setinggi 10 meter. Aura yang ganas segera menyebar, menyebabkan beberapa ahli di bawah kelas Do Uzun memiliki sedikit perubahan ekspresi. Jadi itu adalah beruang naga kuno. Anda benar-benar berani bertindak sombong dengan hanya mengandalkan sedikit garis keturunan naga. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria berambut putih itu melirik ke arah Xiong Shan yang besar dan tertawa dingin. Bagaimana dengan ini? Suara dingin baru saja terdengar ketika dokter peri kecil dan Tian Huo Zunse melangkah maju dalam tindakannya. Mereka muncul di udara jauh dari altar. Aura yang luas dan kuat berada di puncak kelas Do Uzun bintang 3 tersapu tanpa menahan, menyebabkan seluruh ruang ini sedikit berfluktuasi. Apa menurutmu pihak kita tidak memiliki Do Uzuns? Melihat ini, Lei Zunse tertawa dingin. Dia melangkah maju bersama dengan para pemimpin suku dari Harimau Bumi Besar dan suku Serigala Bulan Perak. Aura megah menyebar tanpa kompromi. Dalam sekejap, atmosfer seluruh tempat ini menjadi sangat tegang. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia melirik aura ganas kelompok Lei Zunse. Setelah itu, dia menjentikan jarinya dan boneka setan langit emas gelap muncul. Dia kemudian melambaikan tangannya lagi. 10 boneka iblis bumi muncul di udara. Cahaya emas dan perak saling bersilangan, menyebabkan mata seseorang terasa sedikit sakit menusuk. Ke-11 boneka baru saja muncul ketika wajah kelompok Lei Zunse tanpa sadar bergerak sedikit. Kekuatan 10 boneka adalah sesuatu yang mereka saksikan secara pribadi sebelum memasuki sisa-sisa. Kombinasi ke-10 boneka itu bisa bertarung melawan Do Uzun bintang 2. Hari ini, saya akan melihat siapa yang bisa merebut benda itu dari altar ini. Sosok Xiao Yan perlahan naik ke udara. Api ungu coklat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Segera, itu berkumpul di udara di atasnya dan membentuk naga api besar. Raungan naga api mengguncang seluruh tempat. Ekspresi Feng King Er berubah sedikit saat dia merasakan aura Xiao Yan yang sangat kuat. Dia mengertakkan gigi. Ada kengganan untuk menerima ini di matanya. Ketika dia bertemu Xiao Yan saat itu, yang terakhir sama sekali tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, yang terakhir telah melemparkannya jauh di belakangnya. Gelombang demi gelombang aura yang luas dan kuat tersebar di langit. Aura hampir 10 elit Do Uzuns meletus pada saat yang sama. Pemandangan spektakuler ini menyebabkan beberapa ahli pavilion petir angin tercengang. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Mata sedingin es pria berambut putih itu menatap Xiao Yan di udara. Melihat dari segi aura saja, sisi mereka jelas agak dirugikan. Kelompok Xiao Yan mungkin tidak banyak tetapi semua aura mereka cukup kuat. Sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Penatua Huang Xuan, sepertinya kami hanya bisa mengundang Anda untuk campur tangan kali ini. Pria berambut putih itu menghirup udara dalam-dalam. Matanya tiba-tiba beralih ke pria tua berjubah hitam, yang pada akhirnya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, dan berbicara dengan hormat. Iya. Tetua jubah hitam itu mengangguk dengan lembut. Matanya melihat ke arah puncak altar yang jauh. Matanya yang dalam itu berisi panas api yang melompat ke dalam. Dia bergumam, buah asal naga Phoenix. Tampaknya surga benar-benar ingin memberkati suku kami. Kami benar-benar telah bertemu barang misterius legendaris di tempat seperti itu. Pria tua berjubah hitam itu perlahan mengambil beberapa langkah ke depan setelah tawanya terdengar. Setelah dia melangkah maju, aura agung yang tidak jelas tiba-tiba melonjak. Pada saat dia mengambil langkah keempat, auranya benar-benar telah menembus ke level bintang 5 Do Uzun. Generasi muda, aku yang dulu masih bisa membiarkan kalian semua pergi hidup-hidup jika kamu pergi sekarang. Suara samar lelaki tua berjubah hitam itu seperti guntur surgawi yang geram. Itu mengguncang seluruh ruang ini sampai bergetar. Bintang 5 Do Uzun. Kelompok Xiao Yan memiliki ekspresi yang agak jelek saat mereka menatap sesepuh berjubah hitam ini. Hati mereka sedikit tenggelam.
Tanpa diduga, lelaki tua yang tampak tidak mencolok ini sebenarnya akan menjadi yang terkuat di antara mereka dari kelompok suku Phoenix Iblis Surga. Tidak heran jika Feng King Er memiliki kepercayaan diri seperti itu. Orang tua ini bersembunyi sangat dalam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tian Huo Zunze sedikit mengernyit. Matanya melihat ke arah Xiao Yan. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Dou Zun sangat besar. Huang Xuan ini telah membalikan situasi hanya dengan mengungkapkan dirinya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bahkan jika kita harus menghancurkan item misterius semacam ini, kita tidak boleh meninggalkannya untuk mereka. Xiao yang tertawa dingin dan berkata, lagi pula, hanya Douzun bintang 5 yang tidak memiliki kualifikasi untuk memaksaku kembali. Kalimat terakhir Xiao yang tidak disembunyikan dengan cara apapun. Itu langsung menyebar dengan ditemani angin kencang. Orang yang keras kepala. Kalau begitu, tetaplah di sini. Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Wajahnya yang seperti pohon mati itu perlahan berubah menjadi sangat dingin. Dengan kekuatan bintang 5 Douzun, itu cukup baginya untuk mengabaikan semua orang yang hadir. Meskipun dia tidak ingin melawan, pihak lain tidak dapat menyalahkannya karena mereka menolak untuk menerima tawaran baiknya. Serang, jangan biarkan mereka hidup. Suara padat dari pria tua berjubah hitam telah menyebabkan seluruh tempat ini dipenuhi dengan aura pembunuh yang sangat mengerikan.